Informasinya dicarikan ke SD ini sehingga kawan saya ini bisa ditempatkan di sekolah induknya. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya di antara kita itu adalah untuk P1 berkeinginan untuk ditempatkan di sekolah induk. Ini sama halnya yang diinginkan oleh Bapak Azhar ya, yaitu semoga bisa ditempatkan P1 ini di sekolah induknya. Nah, pada video ini kita akan melakukan pembahasan yaitu terkait tentang penempatan P1 P3K Guru 2023 yang berada di sekolah induknya. Apakah kira-kira bisa? Tentunya di sini bisa ya. Inilah untuk contoh penempatan yang ada di sekolah induknya. Nah, kalau misalkan kita menginginkan penempatan di sekolah induk, maka simulasinya kira-kira adalah seperti ini. Inilah contoh sekolah induk kita, kemudian kita posisinya berada di sini dan kita keduanya ini bisa ditempatkan di sekolah induk yang seperti ini. Nah, kira-kira bagaimanakah mekanisme penempatan P3K Guru 2023 dan apa saja syarat yang harus dipenuhi supaya P1 ini nanti bisa ditempatkan di sekolah induk. Makanya di sini bagi teman-teman yang masuk dalam kategori P1 yang berkeinginan untuk ditempatkan di sekolah induk, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 ini adalah seperti yang telah disampaikan oleh Prof Nuno, bahwasannya nanti tetap akan menggunakan Permenpan RB di tahun 2022. Namun di sini nanti meskipun kita memakai Permenpan RB di tahun 2022, nanti akan ada revisi terkait tentang petunjuk teknis yang akan dikeluarkan oleh Kemdikbudristek. Yang mana di sini akan terjadi yaitu penyesuaian untuk petunjuk teknisnya, yang mana di sini menyangkut yaitu salah satu hal yang nanti akan dirubah itu pada saat seleksi observasi ya. Untuk P2 dan P3 ini nanti akan dilakukan dengan menggunakan cat UNBK, teman. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita berkeinginan untuk ditempatkan di sekolah induk, marilah kita lihat kembali yaitu terkait tentang mekanisme untuk seleksi. Yang mana di sini ini adalah posisi kita ya. Ini adalah posisi kita sebagai P1. Untuk P1 itu adalah di sini setelah kita login dan terdeteksi sebagai P1, maka nanti setelah kita lulus seleksi administrasi, otomatis untuk seleksi administrasi ini adalah masih terkait tentang seleksi administrasi di tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan tahun kemarin kita sudah lulus seleksi administrasi, otomatis kita nanti juga akan lulus ya. Artinya kita nggak perlu lagi untuk ikut seleksi administrasi. Nah, selanjutnya setelah kita itu login ke akun SSCSN, maka di sini nanti kita akan terdeteksi sebagai P1 dan kemudian dari informasi yang ada yang dibuka di Pemda kita, ini adalah nanti akan dilakukan mekanisme yang pertama ya. Dari sini nanti akan ada 4 mekanisme untuk seleksi di tahun 2023. Ini adalah yang pertama, mekanisme penempatan untuk P1, kemudian observasi untuk P2 dan juga P3, dan juga ujian seleksi dengan UNBK. Ini adalah nanti untuk pelamar umum. Nah, di sini posisi kita sebagai P1 ini adalah menang, yaitu urutan penempatan pertama ya. Nah, ini berdasarkan dari penyesuaian formasi Menpan RB, maka di sini nanti kita akan langsung ditempatkan ya, baik itu P1 yang tanpa formasi ataukah P1 yang kemarin nggak bisa resume, atau mungkin juga P1 yang kemarin mengalami pembatalan ya. Sesuai dengan siaran pers Kemdikbud terbaru, maka P1 batalan pun nanti akan diupayakan untuk dimaksimalkan diangkat pada tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya di sini terkait tentang P1, ini adalah kita ini harus mawas diri dulu. Kita itu P1-nya itu berangkat dari mana? Nah, di sini kalau kita lihat kembali, untuk P1 itu kan guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 kan. Nah, di sini P1 itu ada 4, yaitu yang pertama P1 yang berangkat dari THK 2, kemudian P1 yang berangkat dari guru sekolah negeri, kemudian P1 yang berangkat dari lulusan PPG, dan juga P1 yang dari guru swasta. Nah, di sini dikarenakan untuk penempatan P3K guru ini adalah difokuskan untuk memenuhi kebutuhan Pemda untuk mengajar di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Pemda. Artinya di sini adalah kalau misalkan kita itu di SMP atau SD, berarti kita harus di SD atau SMP yang berada di bawah pengelolaan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota ya. Kalau misalkan teman-teman itu berada di SMA atau SMK negeri, maka di bawah naungan provinsi. Nah, di sini untuk nanti yang bisa ditempatkan di sekolah induk itu kita kerucutkan dulu ya. Yang bisa ditempatkan di sekolah induk itu hanya ada 2.
yaitu di sini yang bisa ditempatkan di sekolah induk itu adalah ada dua, yaitu yang pertama yaitu P1 THK2 dan yang kedua inilah P1 guru sekolah negeri. Nah, yang bisa ditempatkan di sekolah induk itu adalah P1 THK2 dan juga P1 guru sekolah negeri. Maka pada demikian untuk THK2 tentunya sekolah induknya itu adalah memang di sekolah negeri ya. Untuk guru sekolah negeri juga namanya saja guru sekolah negeri, masa kerja lebih dari 3 tahun, berarti di sini adalah induknya adalah di sekolah negeri. Sedangkan untuk lulusan PPG ini nggak bisa ya menempatkan sekolah induk karena mereka kan nggak punya sekolah induk kan. Untuk guru swasta nggak bisa di sekolah induk dikarenakan guru swasta itu adalah induknya di sekolah swasta. Untuk penempatan P3K guru itu tidak bisa ditempatkan di sekolah-sekolah swasta. Nah, selanjutnya di sini kita harus ingat kembali bahwasanya di sini ada yaitu penyesuaian formasi ya. Nah, di sini kita lihat yaitu dari formasi yang dibuka di Pemda kita, maka untuk P1 ini adalah dilakukan penyesuaian formasi. Penyesuaian formasi itu artinya di sini tidak bisa menggeser guru-guru lain, namun di sini dari formasi itu bisa diambil ya, teman-teman, mengikuti guru yang lulus. Inilah untuk mekanisme penyesuaian formasi. Jadi di sini kita pahami dulu ya. Ini adalah jika di sini adalah saya itulah misalkan di sini ya. Saya misalkan di sini lulus ya. Misalkan saya lulus di sini, kemudian di sekolah saya ini ada formasi, maka saya bisa ditempatkan di sekolah saya seperti ini. Namun kalau misalkan posisi saya itulah di sekolah B ini, yang mana di sini nggak ada formasi, maka dari formasi di sekolah A yang nggak lulus ini, maka formasinya ini yang dibawa ke sekolah B untuk saya tempati ya. Namun di sini kita bisa mengambil formasi dari sekolah lain ke sekolah kita. Ini ada syaratnya. Syaratnya perubahan formasi ke sekolah baru ini tidak berdampak pada kelebihan guru di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita ambil contoh seperti ini. Ini adalah nanti kita akan memberikan contoh nyata yaitu penempatan bisa di sekolah induk dan juga ketika di sekolah induk nggak ada formasi itu ternyata bisa penempatan di sekolah induknya sendiri, teman-teman. Nah, di sini kita ambil contoh simulasi seperti ini dulu ya. Misalkan di SDN calon guru 1 ini membuka satu formasi guru kelas misalkan. Nah, di sini untuk pengampu jenis PTK ini kita deskripsikan seperti ini. Untuk guru kelas 1 ini sudah diampu oleh PNS, kemudian guru kelas 2 sudah P3K. Guru kelas 3 ini adalah diampu oleh P1. Nah, di sini untuk yang lain nggak perlu kita bahas ya. Nah, ini kita fokus ke P1 ini. Nah, misalkan saya P1 sini ya. Saya P1 di sini. Ketika saya tuh ijazahnya S1 PGSD, saya ngajarnya di kelas 3, kemudian di sekolah saya buka formasi 1 guru kelas ini. Maka di sini kemungkinan besar saya bisa menduduki tempat ini ya. Jadi saya nanti akan disekolahkan akan ditempatkan di sekolah induk saya. Kemudian contoh untuk yang kedua. Nah, di sini misalkan di SDN calon guru 2 ini membuka satu formasi guru kelas. Ini nanti ini adalah untuk yang P1-nya kan ada 2 ya. Nah, ini formasinya hanya ada 1, namun P1-nya ini ada 2 orang. Maka dari sesama P1 ini dikarenakan di sini formasinya yang di sekolah induk hanya ada 1, maka nanti terpaksa ya yang satu keluar. Yang satu keluar ya. Yang satu ini nanti akan dinilai ya di ranking itu nanti dari urutannya dulu kategori, apakah ini THK2 ataukah guru sekolah negeri. Kalau misalkan sama-sama THK2 atau sama-sama guru sekolah negeri, maka dilihat dari perolehan hasil nilai seleksi kompetensi tahun 2021. Yang nomor 1, urutan nomor 1 nilainya nantilah yang menempati formasi di sekolah induk ini. Yang satu nanti ditempatkan di sekolah lain seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk contoh yang ketiga. Nah, contoh ketiga, ketika di SDN calon guru 3 ini tidak membuka formasi sama sekali. Padahal di sini saya ini sebagai P1 ini guru kelas, kemudian saya sebagai P1 guru PJOK. Nah, ini nanti kalau misalkan di sekolah saya nggak buka formasi ya, ini adalah saya posisinya misalkan sebagai guru PJOK misalkan. Di sini untuk yang ini kita nggak usah bahas, kita fokus ke yang PJOK. PJOK ini nggak ada formasi di sekolah saya, namun saya P1. Maka di sini nanti akan diambilkan formasi dari sekolah lain ya. Nah, dari sekolah ini nanti akan diambil, dimasukkan ke sekolah kita, dan kita bisa ditempatkan di sekolah induk kita sendiri. Meskipun di sekolah saya ini tidak membuka formasi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh nyata yang nanti akan bisa menguatkan dari simulasi yang saya berikan ini. Nah, ini contohnya seperti ini.
Nah, di tahun 2022 kemarin ini adalah ketika diumumkan, yaitu pengumuman untuk pengadaan seleksi P3K Guru tahun 2022 ini di kabupaten saya. Itu adalah saya itu melihat persis yaitu formasi dan kondisi guru yang ada di SDN di sebelah saya. Nah, coba lihat, ini adalah SDN yang ada di sebelah saya ya. Nah, di sini kita lihat yaitu untuk nomor 482 ya. Inilah untuk formasi ahli pertama guru. Di sini untuk formasi ahli pertama guru kelas di SDN Sekarseti 2 ini ada 2 formasi ya teman-teman. Ada 2 formasi. Kemudian di sekolah ini adalah P1-nya itu ada 1 ya. P1-nya itu ada 1. Kemudian di sini sudah tidak lagi bisa menarik untuk formasinya ya. Dan juga di sini untuk formasi ini kalau misalkan diambilkan dari guru lain tentunya di sini sudah nggak bisa. Jadi untuk total guru kelas yang ada di SD ini ya, ini adalah formasi yang diberikan adalah 2. Kemudian untuk guru kelas yang kosong itu adalah guru kelas 1, hanya 1 ini. Kebetulan untuk 1 orang guru kelas ini dia itu posisinya ini adalah sebagai P1 ya. Kemudian untuk guru kelas 1, guru kelas 2, 3, 4, 5, 6 ini sudah penuh, sudah terisi dengan PNS semuanya. Sehingga yang lowong ini hanya ada 1 formasi, padahal di sini diberikan 2 formasi. Nah, otomatis dari P1 yang ada di sini ini adalah bisa menempati di sekolah induknya. Nah, ini adalah untuk tampilan yaitu hasil pengumumannya. Ini adalah mula-mula di SDN Sekarseti 2 ini guru kelasnya ini adalah formasi yang dibuka ini adalah ada 2. Kemudian di sini yang lulus ini adalah ada 1 ini. Dan 1 ini adalah guru induk yang ada di SD ini juga. Ini adalah statusnya P1 dan inilah L. Kemudian untuk formasi yang 2 ini yang satunya kemana? Formasi yang satunya itu adalah disesuaikan, diberikan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan untuk dilakukan penempatan, baik itu guru di sekolah induknya sana ataupun juga untuk penempatan guru non induk di sekolah tersebut. Nah, itu teman-teman contohnya. Kemudian untuk contoh yang kedua di sekolah yang sama. Nah, ini kita lihat untuk di SDN Sekarseti 2. Di sini untuk PJOK untuk apa tuh? Untuk jabatan ahli pertama guru PJOK penjasa orkes ini tidak membuka formasi ya. Padahal di sana itu ada guru PJOK yang statusnya itulah P1. Nah, berikutnya ketika pengumuman di sini guru yang bersangkutan ini adalah lulus dan menempati formasi tersebut. Nah, ini saya blur untuk namanya. Ini kawan saya. Inilah statusnya sebagai P1. Ini adalah guru honorer yang ada di SDN ini. Padahal di sini di formasinya ini enggak ada. Berikutnya ketika penempatan ini formasinya dicarikan. Formasinya dicarikan ke SD ini sehingga kawan saya ini bisa ditempatkan di sekolah induknya. Itulah teman-teman. Dikarenakan untuk peraturannya bagaimana? Peraturannya itu adalah kalau misalkan di sekolah induk ada formasi, maka akan ditempatkan di sekolah induknya. Namun kalau misalkan di sekolah induk nggak ada formasi, maka jika memungkinkan itu akan ada yaitu perubahan formasi ya, yaitu akan dicarikan formasi dari sekolah lain ke sekolah kita. Dengan catatan itu nanti tidak menjadi kelebihan guru ya. Nah, ini kalau misalkan ini PJOK ini di sekolah ini nggak ada formasi, kemudian di sini ada guru PNS yang PJOK, otomatis kawan saya ini nggak bisa ditempatkan di sekolah saya, dikarenakan akan menjadi kelebihan guru PJOK kan. Begitu juga dengan guru matematika SMP, guru fisika SMA, kemudian dan juga guru-guru lainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan kawan-kawan bertanya apakah saya bisa ditempatkan di sekolah induk, marilah kita lihat apakah di sekolah kita itu masih ada kekurangan guru atau tidak. Apakah di sekolah kita itu kalau misalkan menarik formasi untuk menempatkan kita, apakah nanti terjadi kelebihan guru yang ditimbulkan apakah tidak. Nah, itu jadi yang tahu jawabannya itu adalah teman-teman sendiri ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.